Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Kamis tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah atau tanggal 30 Januari 2020. Ya seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara Ahlan wa Sahlan. Kami menghadirkan seorang pria yang insya Allah Anda sangat kenal sekali. Beliau lahir tanggal 29 Agustus di Malang tahun 61, SD-nya di Bandung, di Banjarsari 24, SMP-nya SMA 20 Jakarta Timur, kemudian SMA 14 Dewi Sartika, Jakarta Timur, kemudian kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, ambil jurusan Tarbiyah, kemudian Universitas Kehidupan, dagang donat, dagang bubur, dagang apa lagi ya? Cilok. Kalau Anda seorang penikmat YouTube ya, sering melihat pesantren Ojolali, pembawanya adalah Bapak Yudi Pramuko yang pakai kopiah putih, kopiah jaring putih, kemudian kemejanya biru dan bicara soal Rocky Gerung, soal ini hiruk pikuk Indonesia lah. Ya, Mas Yudi atau Pak Yudi sudah ada di sebelah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yudi ini sudah membuat 56 buku, 56 judul buku, kemudian 1.200 judul video. Bagaimana asal mulanya Bapak, lalu tampangnya ini soalnya tampang apa? Gaptek. Memang gaptek sejak sampai sekarang. Tapi kok bisa gitu loh? Gimana ceritanya sambil Bapak lalu mulai tampil di YouTube gimana? Siapa ngajarin? Ya sebenarnya YouTube, saya kan pemula ya, nggak ahli juga sebenarnya kan. Pemula karena ada santri saya itu namanya Perdiansyah, ingin diantar cari sekolah SMA yang ada tahfidz Qur'annya. Kita antar, kita googling, dapatlah di Darussofa Bogor. Terus? Saya suruh nganterin, tinggal naik mobil tuh sampai lokasi. Mereka satu keluarga masuk kantor ngurus anaknya, saya masuk kebun singkong kan gitu. Nah, terus begini aja, karena ada view berbeda dengan di Parung di Darussofa Bogor tuh dekat Gunung Salak. Saya kasih judul Rocky Gerung dan Pengkhianatan Intelektual. Supaya keren. Rocky Gerung dan pengkhianat. Siapa yang mengkhianat ini? Ya itu orang-orang yang tidak bicara dengan hati nuraninya ya terhadap kekuasaan ya. Bahasanya ketinggian ya. Dari pemikiran Rocky Gerung, Bapak banyak setujunya ya? Banyak setujunya. Kalau video pertama itu kan saya pakai kerangkanya Julian Benda ya, yang dia mengamati banyak terjadi pengkhianatan dalam zaman Nazi itu, ilmuwan-ilmuwan di Perancis itu tidak bersuara terhadap kekuasaan yang menindas rakyatnya. Nah, itu istilah disebut sebagai pengkhianatan intelektual dari kaum intelektual gitu. Nah, itu rupanya gejalanya universal ya, termasuk sampai di Indonesia kira-kira gitu. Saya melihat Rocky Gerung mencoba bicara lebih jernih tentang masalah pengkhianatan intelektual. Dia mencoba mengambil posisi intelektual yang merdeka gitu ya. Nah, sementara yang diam, yang bungkam dan kemudian memperteguh skrup kekuasaan yang zalim itulah yang mungkin disebut pengkhianat intelektual. Bapak tukang donat. Iya, tukang donat. Tukang donat hari-hari. Tapi kok bicaranya politik gitu loh. Oke. Ini Bapak Yudi ini Masya Allah pandai berkomunikasi, pandai ngomong politik, dan pandai bikin donat. Pandai bikin donat, juga bubur ayam ya. Bubur ayam, cilok ya. Untuk mengomentari sebuah keadaan negara ini kan perlu basic ya, perlu referensi itu, baca buku atau dari mana dapatnya Pak Yudi ini? Hampir nggak ada waktu untuk baca buku serius ya, karena jadi pakai feeling aja atau gimana? Ya kan Allah ngasih kita itu ada semacam radar ya, nurani ya. Atau apalagi common sense itu kan bisa dipakai untuk kita melakukan semacam kreativitas intelektual ya. Imajinasi kita ini kan nggak terbatas sebenarnya. Apalagi orang yang seumur dengan seperti saya ini 59 ya.
ngakunya sih 27. Itu kan Allah sudah berikan pengalaman banyak hidup ya. Kita melihat seorang udah tahu ini orang nggak benar, tahu tuh tanpa kita berkomunikasi. Itu feeling atau apa itu? Itu saya kira nur ya, yang Allah berikan ke kita ya. Kalau kita selalu menjaga hubungan-hubungan baik ke Allah, itu Allah kasih ilmu yang kita nggak perlu pelajari ya. Bukan berarti saya nyuruh orang nggak belajar, tapi kadang-kadang kita heran sendiri, kok kita bisa ngomong seperti itu? Kalau nggak dituntun Allah tuh nggak mungkin gitu loh. Karena kita niatnya baik kan, mengkritik itu bukan untuk menghinakan orang, tapi kita mengkritik, mempersoalkan kebijakan-kebijakan publik yang diambil penguasa itu yang kita duga akan menyengsarakan banyak orang. Itu yang kita kritik, bukan orangnya sebagai person, tapi kebijakan dia, keputusan-keputusan politik yang mempengaruhi banyak orang karena pakai power kan, dan kemudian berlaku kan. Tapi kalau kita sendiri bukan apa-apa ya paling yang rugi diri sendiri. Tapi kalau sebagai leader, sebagai pemimpin yang makin tinggi dalam masyarakat itu menyentuh banyak orang kan, seperti gas naik gitu misalnya kan, ditandatangani gas naik atau BPJS naik, lah saya kena getahnya tuh. Anak saya teriak kemarin, ya kan, dari bayar 300 langsung ke 600.000 bulan Januari. Itu karena keputusan yang diambil orang kan, nah gitu. Itu harus juga kita kritisi, jangan naik gitu loh maksudnya. Tokoh-tokoh nasional siapa saja yang pernah Bapak Pak Yudi komentarin? Hampir semua ya. Hampir semua. Prabowo, Pak Jokowi itu mungkin sudah hampir 30 videonya, ya Rocky Gerung mungkin 40 ya. Prabowo mungkin 105 ya. Selebihnya saya ngomentari diri saya sendiri. Mengenai banyaknya tumbuh-tumbuh punya kerajaan-kerajaan baru, apa komentar Pak Yudi ini? Itu masyarakat sakit Pak kita ini. Kita kehilangan orientasi dalam kehidupan ya. Kita ada kesusahan hidup kan. Orang hidup kan perlu hope ya, perlu harapan ya. Kita boleh kan kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Nah sekarang keadaan begini sulit. Orang memerlukan pemimpin yang jujur, nggak ada. Pemimpin yang bela rakyat kecil, nggak ada. Akhirnya orang yang mengangkat diri sebagai pemimpin yang memberikan harapan diikuti. Gitu nggak kira-kira itu penjelasannya ya, secara ini ya dalam perspektif tukang donat ya. Iya, jadi orang membutuhkan sebenarnya leader yang baik gitu. Di pemerintahan dia nggak mau gitu ya. Di yang formal, kok ada orang yang memberikan harapan nih, misalnya. Oh, PBB itu dilahirkan di Bandung. Saya heran juga. Terus bisa menghentikan perang nuklir. Itu memberikan harapan ya. Meskipun agak ya begitulah ya. Tapi orang suka ya dengan imajinasi-imajinasi yang liar itu. Nah, pemerintah tidak memberikan ruang-ruang imajinasi untuk kita lebih optimis menghadapi masa depan ya. Kenapa? Imajinasi itu ditutup karena kesulitan rakyat yang nyata. Semua naik gitu kan. Kemarin istri saya itu ngeluh dia, Pak, ini cabai naik, ini naik, ini naik. Saya bisa berbuat apa kan gitu ya. Artinya dia masih ngadu ke saya sebagai suaminya. Lah ke orang yang nggak punya suami ngadu ke siapa? Misalnya. Nggak punya suami, nggak punya YouTube lagi ya? Iya, nggak punya YouTube. Kalau saya masih bisa menyampaikan keluhan-keluhan mereka kan, saya sampaikan. Jadi saya juga agak sedikit waras ya, karena sudah menyalurkan beban-beban yang saya rasakan yang dapat dari kiri kanan. Bayangkan orang yang nggak punya YouTube, coba dia akhirnya melebar tuh keluhannya ke kiri kanan. Teman-temannya maksudnya di majelis taklim kayak di mana gitu. Nah teman-temannya orang-orang bingung juga. Akhirnya mereka bingung berjamaah ya, stres bareng-bareng ya. Itu kadar kita. Ini luar biasa nih hari ini kita ya. Ini ngomong apa sih sebenarnya? Nggak jelas. Pak Yudi Pramuko sudah membuat 1.200 YouTube kira-kira, mungkin lebih ya. Lebih. Mana yang paling viral dan berapa anunya? Viral. Yang viral itu tentang Prabowo. Tentang Prabowo. Sampai berapa itu? Itu sampai 1.800.000 viewers ya. Tapi yang totally ya. Tapi yang paling viral dalam waktu sehari itu yang judulnya ini, waktu saya ngomentari ini. Utusan istana tiba, Prabowo dalam bahaya. Judulnya itu. Itu dalam 23 jam yang nonton itu sampai hampir 1 juta ya viewers satu hari. Satu hari. Banyak maksudnya. Itu luar biasa. Itu berimpak dengan transfer juga kan? Oh iya.
Saya kira kalau transfer sih nggak usah cerita-cerita. Jangan cerita-cerita, itu ya dinikmati aja. Komen dari masyarakat gimana terhadap materi di YouTube Anda? Kan ada pro, ada kontra gitu. Iya, di awal itu masyarakat terkejut ya. Karena juga waktu video pertama itu anak saya bilang viral ya. Pak, viral Pak video Bapak pertama yang Rocky Gerung dan pengkhianatan intelektual. Kita tanya apaan viral? Kita nggak paham dari tontonan ya. Taunya buat yang nggak ngerti viral itu apa, nggak tahu ya. Itu loh Pak yang diomongin di Twitter sama di IG. Diomongin Pak video Bapak di Twitter sama orang-orang, nggak sama di IG. Kita tanya IG apaan? IG Instagram maksudnya. Kenapa? Apa yang mereka omongin itu, masa tukang donat itu bisa ngomong filsafat dan politik gitu ya. Itu viral langsung Pak. Sampai dari mulainya 38 subscriber, video itu kemudian loncat 2000 subscriber dalam waktu 7 hari. Nah, terus bikin video ketiga, saya ngajak Rocky Gerung masuk Islam. Itu dari 2000 subscriber loncat dalam waktu 4 hari menjadi 24.000. Jadi satu hari kira-kira lebih 5.000 subscriber baru. Dari mana aja tuh Pak? Kalau lihat komentarnya ya, ada yang di Darwin, ada dari mana yang luar ya, ya Hong Kong, Singapura, orang Indonesia di sana? Iya kelihatannya ada yang dari Senegal, dari Mekah, dari Abkhaz. Terus saya terkejut dengan respon-respon dari kota-kota kecil Bumi Ayu, Pacitan. Kok ini luar biasa ya YouTube ini ya? Ya, saya ngomong di Parung, di tepi danau, tapi yang nonton di 5 benua. Masya Allah. Saya terus terkejut. Wah kalau gitu, saya harus bikin pelatihan nih, ngasih tahu kalau ini hebat YouTube. Dalam waktu 7 hari, saya sebagai YouTuber pemula, saya bikin pelatihan. Ada itu yang datang. Padahal saya nggak ahli juga. Ada korban-korban pertama itu ya. Atau saya bikin grup namanya Sarehat. Sarehat, hati sehat. Komunitas YouTuber Kolbun Salim. Oke. Silakan Anda boleh telepon ke sini, dialog dengan langsung ini. Enggak, iya. Iya, langsung ini. Barangkali mau dialog dengan Pak Yudi atau Anda juga penikmat YouTube-nya dari Pak Yudi, nama judulnya ini Pesantren Ojolali. Pesantren Ojolali. Nanti saya juga akan bacakan nomor HP beliau dan kalian nama kontak-kontak, silakan siapkan pulpen sama kertas. Kami akan bacakan nomor HP dari Bapak Yudi Pramuko. Namanya Pramuko sih, bukan Pramuka? Iya, karena orang Jawa, Pak. Ya, jadi tahun 61 kelahiran saya kan ketika Bung Karno itu mengganti istilah kepanduan menjadi pramuka. Nah, terus ayah saya mengubah atau memberi nama saya Pramuka. Pramuko bahasa Jawanya kan. Jadi untuk mendokumentasikan sejarah itu, perpindahan nama itu. Apa cita-cita hidup Bapak apa? Saya? Cita-cita yang serius apa yang bercanda nih? Ya dua-duanya. Yang bercanda gimana, serius gimana? Kalau yang serius ya, saya jadi orang soleh aja. Jadi orang bertakwa ya. Kalau yang ambisi itu, ambisi saya mau bikin ini. Yang besok kita mau launching rumah makan gratis. Rumah makan gratis Kampung Inggris Parung. Jadi mau bikin Kampung Inggris berbasis ngasih makan orang setiap hari gratis. Itu kita bikin paketnya itu di 74.000 desa. Di Indonesia kan ada 74.000 desa selama 100 tahun. Modalnya berapa ratus juta? Modalnya saya punya uang 1,5 juta. Sudah habis 500.000 untuk bikin spanduk yang belum saya pasang. Terus makanannya, masakannya? Ya, terus sisa 1 juta. Itu logika saya sebagai manusia. Itu kira-kira bertahan 4 hari. Untuk masak, untuk 50 porsi, 250 ya. Istri saya kemarin bilang, Pak, ayam 4 aja udah 200.000. Udah 200.000. Sekarang gini nih, kita jalan saja ya, nanti kita ketemu jalan di tengah jalan, itu just start, you will find a way on the way, gitu ya. Bahasa Inggris baru dari Paris soalnya. Itu sebenarnya dari ayat Al-Quran, Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, maka pastilah nahdiyannahum, pasti akan tunjukkan subulana. Solusi-solusi itu milik Allah. Oke, ini nomor teleponnya ya. Seperti janji tadi. Siapkan pulpen sama kertas atau langsung di HP Anda. Nomornya namanya Yudi Pramuko. Yudi Pramuko, tukang donat yang suka
bicara tentang Nusantara dan macam-macam. Nomornya 0878 sudah, kemudian 53, kemudian 49, kemudian 332. 0878 53 49 332. Tiganya ada 3. Oh, tiganya 3? Ya. Oh, kurang berarti ini. Iya, triple 3. Diulang ya, 0878 53 49 332 gitu Ya. kan? Tiganya 3 kali. Iya. Oh, namanya Yudi Pramuko. Pak D Yudi. Tua perasaan. Bapak donat itu reseller apa bikin sendiri? Bikin sendiri dengan tangan saya itu. Oh, Iya. Karena dari apa? Tepung. tepung, telur, pernipan, apa namanya itu, ya begitulah, kentang. Kalau telur itu kuningnya aja yang dipakai. Kuningnya aja yang dipakai, putihnya dibuang supaya empuk ya. Dagang dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 9 harus pulang. Habis nggak habis terus pulang. Produksi berapa lama? Pagi-pagi sekali? Ya sebelum subuh lah, jam 3 kali ya. Di mana mangkalnya itu? Di Gria Branwir, nggak jauh, kira-kira 100 meter dari Di Sawangan? Apa Iya, Parung? di Parung. Parung, Ciseng, apa? Bukan, Parung. Jadi masuk desanya itu Pemagarsari ya. Pemagarsari. Kecamatan Parung. Kampungnya Tajur. Kampungnya Tajur. Oke. Di gerobak, dorong sendiri. Dengan jual donat ini, anak-anak Bapak semua hebat-hebat semua, sarjana semua, pinter-pinter, ada jadi dosen bahasa Inggris juga ya. Guru. Farah Ramadan, Guru. S2, Iya, bahasa Inggris. Iya. Muhammad Rifki, S1. di Muhammadiyah. Kemudian Yang di Binus, Binus, iya, Muhammad Wildan Al-Fajri. itu kan duit semua tuh. Iya, Itu duit. tercover dengan jualan donat. Enggak. Allah ngasih rezekinya masing-masing. Kalau donat malah bisa mengcover itu ya. Oke. Baik, masih bersama Bapak Yudi Pramuko, pemilik. Oh, ada telepon. Oke, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa ini? Dari Ibu Sri di Cilengsi. Siapa? Bu. Nggak jelas sih. Ibu Sri dari Cilengsi. Oh, Ibu Sri jadi Cilengsi. Ibu pernah lihat YouTube-nya Pak? Mohon maaf, saya nggak punya HP. Oh, gitu. Yang punya cucu saya. Nah, terus? Yang saya nggak bisa ngelihat. Saya cuma punya nomor telepon. Nah, Saya terus? ingin bicara dengan Bapak, boleh nggak? Silakan. Ada Pak Yudi sini. Silakan. Iya, Bapak Bu Sri. Yudi, mohon maaf ini. Tadi kan Bapak Yudi bilang, katanya bagaimana orang yang nggak punya suami, ngadunya sama siapa, kan begitu ya? Iya. Saya nggak punya suami, usia saya udah senja sekali. Terus ya udah, itu bagaimana ya? Apa-apa mahal, saya ngadunya sama Bapak, gimana Pak? Saya mohon doa restu, saya ini Ibu berapa usianya sekarang? 75. 75. Oke. Saya kan cuma hidup sendiri ya, gitu. Jadi sekarang kan listrik mau dicabut subsidinya. Terus gas juga ini, jadi serba mahal begini ya. Saya mohon maaf, saya curhat sama Bapak, dan saya mohon maaf dulu, mohon doa restunya dulu ya Pak ya. Saya ini punya masalah, hati saya itu sedang sedih banget gitu. Semoga Bapak dan Pak Ustadz di sini bisa mendoakan saya supaya doa saya diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, supaya hati tenang, doa saya dikabulkan oleh Allah gitu. Lantas pengaduan saya begini Pak, yaitu tadi Bapak bilang bagaimana yang nggak punya suami. Saya nggak punya suami, udah tua, ini bagaimana ngadu sama siapa Pak ya? Saya ngadunya sama Allah Pak. Oke. Iya, udah cukup Pak. Oke. Iya, terima kasih, mohon maaf. Baik, demikian. Terima kasih Ibu Sri, 75 tahun. Silakan ditanggapi. Wah, pertanyaannya susah ya. Ya, terima kasih ya Ibu Sri ya. Ngadunya sama siapa? Saya kira memang kita harus... Tadi dia udah jawab sendiri kan dengan Allah. Kepada Allah ya. Itu betul ya? Itu teman terbaik kita ya, di dunia dan di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah tempat kita bergantung ya. Al-urwatul wuthqa, kalau kita
bergantung kepada Allah, maka kita memegang tali Allah yang sangat kuat. Jadi ibu sudah betul itu bergantung atau mengadu semua masalah kepada Allah. Saya kira itu, Bu. Ada judul buku yang dari Turki itu, ada Allah tidak ada masalah, gitu. Oh gitu Judul ya. gitu. Itu bestseller tuh. Ada Allah tidak ada masalah. Kalau ada Allah maksud di hati kita, masalah nggak ada. betul itu. Judulnya apa? Pokoknya kira-kira begitulah. Itu orang Turki yang bikin. Oke. Kemudian Bapak ini kan pinter komunikasi ya. Wawasan juga luas. Kenapa nggak jadi dosen, kok malah jadi jualan donat dan bubur ayam? Iya, karena teman-teman saya di UIN itu semuanya kan doktor ya, profesor ya. Nanti kalau saya ngikuti seperti mereka, geser mereka. Enggak, bukan itu canda. Ya gini loh Pak, apa namanya, hidup ini kan jalannya selalu nggak terduga ya. Kita punya rencana-rencana, Allah punya rencana, tapi biasanya rencana Allah itu yang terlaksana kan gitu ya. Nah itulah jawabannya Pak. Jadi kita ngikuti maunya Allah aja. Oke, sudah ada pertanyaan dari pendengar dari Bapak Wiyadi. Assalamualaikum Pak Yudi. Bagaimana mau ikut bisa jadi YouTuber? Adakah kursusnya? Kalau boleh ikut, bagaimana caranya? Dari Wiyadi Cikarang. Cikarang, iya sih Pak. Iya Pak, siapa? Pak Wiyadi. Pak Wiyadi silakan datang ya. Kita bikin pelatihan YouTuber Qalbun Salim itu setiap hari Ahad ya, jam 9 sampai jam 11. Itu silakan datang ke pesantren Jolali di Kampung Tajur, RT 02 RW-nya 04 ya. Itu bisa dicari di pesantren Jolali, nanti di situ pelatihan setiap hari Ahad. Patokannya apa itu? Gedung apa gitu yang memudahkan, apa yang terkenal itu? Yang terkenal apa ya? Ya pokoknya pesantren Jolali terkenal. Oke, dekat asal Parung sampai pohon jublek itu istilahnya, ikonnya ya. Dari situ? Ya di situ tanya aja Pak Yudi Jolali. Pak Jolali yang ngerti terkenal ya? Insya Allah. Itu pesantren di rumah atau apa? Sebenarnya itu nggak ada pesantrennya ya. Jadi modalnya itu spanduk 2x2. Saya bikin pakai Photoshop CS5, logonya. Saya kasih judul logo pesantren Jolali. Saya tempel. Gede gedungnya nggak ada, ngajinya di teras rumah. Oh, teras rumah. Belajar apa aja di sana? Belajar Iqra 1. Saya ngajarin sendiri. Bayar nggak itu? Udah bayar sih dari tahun 2011 kan ya. Berdirinya itu 25.000. Tapi sampai sekarang 2020 masih 25.000. Dan masih banyak yang nggak bayar. Yang penting pada mau belajar anak-anak itu ya, bukan soal bayarannya. Ada yang tanya, Assalamualaikum Pak Yudi. Terima kasih Rasil sudah mengundang Pak Yudi. Pak Yudi, apa yang paling berkesan dalam hidup ini, dalam YouTube? Dalam YouTube ya? Yang paling berkesan, itu saya bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan ya, atau wawasan sejarah ya. Khususnya sejarah politik Indonesia modern, itu bisa saya sampaikan lewat YouTube dengan cara yang sederhana, dengan cara yang murah dan mudah ya. Jadi ada YouTube itu menurut saya ini ya, bagian untuk amal jariah kita, barangkali ada manfaatnya, ada pahalanya, insya Allah begitu. Karena bisa didengar di 5 benua dengan cara yang sangat mudah. Artinya setiap orang pun sebenarnya bisa ya menjadi YouTuber. Kan setiap orang diberi ilmu sih ya, apa-apa. Bisa, mungkin harus ada diskusi ya. Diskusinya gini, itu YouTube itu kan gejala modern Pak. Artinya tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Manusia abad 7 tidak ada YouTube. Sampai 8, 9, 10, 11, sampai 20 belum ada YouTube. Jadi YouTube ini Allah titipkan untuk manusia modern. Kalau dulu misalnya diberikan kepada Nabi dan para sahabatnya, saya yakin itu YouTube dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk berjuang, untuk berdakwah. Dulu hanya surat kuda, unta, dan lain-lain. Tapi ini untuk kita. Nah, maksud saya, kesadaran itu yang harus membangkitkan kita sebagai YouTuber Muslim ya. Pakailah YouTube itu untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia gitu loh. Dan juga untuk mengingatkan para penguasa dan untuk membela orang-orang yang kecil yang ditindas penguasa. Saya kira itu fungsi kita. Jadi kita harus memposisikan sebagai mujahid dakwah lewat YouTube. Bukan untuk cari uang.
cari uang mah jangan pakai YouTube ya. Ya sebenarnya kalau masuk uang rekening dari Google AdSense tuh ya nggak usah. Bukan itu tujuannya. Ya sebenarnya nggak usah, bukan itu tujuannya. Tinggal kita ambil aja lewat ATM. Ya jangan ditolak juga, kan rezeki minallah, dari Allah, gitu. Tapi jangan itu orientasinya. Orientasinya saya kira haruslah akhirat itu untuk menjadi YouTuber. Untuk memberikan satu enlightenment. Oh, kok enlightenment? Pencerahan. Pencerahan. Moga-moga dengan kita ngomong depan YouTube yang 7 menit atau 5 menit itu, Pak, itu bunga-bunga yang tadinya hampir layu kemudian bersemi kembali. Masya Allah. Iya, betul. Kemudian hati-hati yang beku itu kemudian menjadi bergairah lagi dan kita bisa menapaki masa depan dengan penuh keimanan dan kegembiraan. Ada optimisme setelah dengar kita. Pak Yudi sendiri suka lihat YouTube orang lain juga? Saya mempelajari YouTuber dunia seperti PewDiePie, ya toh, yang sekarang sekitar subscribernya itu 102 juta. Terus saya juga mempelajari kontennya apa? Dia kontennya tentang games, tentang yang lucu-lucu. Hanya dari rumah dia menjadi seorang kaya raya dan menjadi orang yang paling subscribernya paling besar di seluruh alam semesta. PewDiePie. Saya juga mempelajari The Beast. Itu dia mencoba memberikan memberikan rumus bagaimana viewernya itu banyak. Itu kalau nggak prank atau drama atau uang dan lain-lain, ada 4 rumusnya. Saya pelajari semua itu dan saya tidak berikan usaha-usaha saya untuk mempelajari YouTuber dunia itu kecuali lewat Rasil. Di dalam membuat YouTube itu, apakah ada etika-etika yang harus diperhatikan? Saya kira karena orang pengen ngungkapin sesuatu, takutnya nanti balasannya nggak negatif gitu. Iya, pasti negatif ya. Seorang dai atau seorang YouTuber yang membawa pesan-pesan Islam, itu saya kira harus siap dengan haters-haters itu ya. Oke. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Saya Hasan. Hah? Hasan. Oke, silakan. Nah, Pak Pramuko. Iya, Pak. Pak Pramuko, ini luar biasa. Pak Pramuko ini berdakwah melalui YouTube, berkreasi bagaikan filosof. Wah, apakah tidak bisa ilmunya ditularkan buat para pendengar Rasil gitu? Yang Rasil bikin pelatihan, Pak Pramuko di ruangan atas tuh kayak Al-Barki gitu. Nah itu yang pertama. Terus Pak Pramuko ini pernah kuliah atau belajarnya dari mana gitu ilmu-ilmunya gitu Pak Pramuko. Saya agak bingung kalau dengar Pramuko ini kok nelongso tapi hati gitu. Nelongso tapi berbobot ya. Kan orang lihat tukang donat punya wawasan kayak gini, loh yang di sana tuh mestinya pada malu gitu kan. Nggak pernah cita-cita jadi anggota yang terhormat di sana gitu Pak Pramuko, dan kalaupun jadi mau diapain sama Pak Pramuko sana. Nah, pengen kasih wawasan sedikit Pak Pramuko dengan keadaan negeri sekarang ini, coba di pura-purain lagi YouTube lah. Terima kasih Pak Pramuko. Beberapa berkarya terus, ditunggu pelatihan YouTuber buat di Radio Silaturahim ini, mengikuti jejak imam yang selalu mengingatkan tentang pentingnya jihad di YouTube itu dan di sosmed. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi ya? Maaf. Pak Sis katanya. Oh iya. Iya Pak, jadi saya setuju ya. Memang kita sekarang ini harus masuk ke YouTube ya. TV sudah berakhir saya kira ya. The end of TV. Turun Pak TV ya Pak ya. Berapa persen kira-kira? Saya datanya katanya 60% penonton TV. Turun. Saya juga nggak pernah nonton TV sekarang Pak, sudah hampir 2 tahun karena TV saya rusak ya. TV saya masih kotak itu, bukan yang flat ya, rusak lagi. TV gendut ya? Iya, itu nasib tukang donat ya. Terus soal keadaan sekarang Pak, saya kira kita yang waras ngalah ya. Yang waras kalah
kita belajar Ini yang Islam. mana yang waras, yang mana nggak waras nih? Ya kita tahulah siapa Iya. yang